Sebelum muncul di Indonesia, smartphone ini sudah sering saya hujat ya guys. Karena ya chipsetnya yang tidak sesuai dengan harganya. Nah, tapi karena saya dapat pinjaman ya kita akan lihat apakah memang smartphone ini layak dihujat atau ada kelebihan lain yang bikin smartphone ini layak untuk dibeli oleh kaum mendang-mending guys. Langsung aja kita simak review kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan mereview Oppo Reno 12 Pro 5G. Sebelum saya lanjutkan, saya mesti kasih tahu kalian dulu ya bahwa smartphone ini memiliki harga selangit yaitu 9 juta rupiah. Tapi dengan harga selangit itu juga smartphone ini hanya menggunakan MediaTek Dimensity 7300 Energy, dimana Antutunya ini cuma 690 ribuan. Nah, dengan persepsi seperti ini, saya ingin mencoba untuk mereview smartphone ini. Apakah smartphone ini layak untuk kita beli atau tidak guys? Langsung aja kita review ya. Desain yang cakep dengan aksen aliran air beserta warna nebula perak ini saya bener-bener suka banget guys. Mulai dari tampilannya yang premium dan juga desainnya yang bagus banget. Ini bener-bener mengesankan seperti smartphone flagship. Pada saat digenggam seperti ini juga enak banget. Karena ya ada aksen melengkung di bagian layar depan dan juga bagian belakangnya ya. Lalu smartphone ini terasa ringan dan juga tipis banget. Dengan berat 181 gram saja dan juga ketebalan 7,45 mm, ini saya benar-benar merasakan tipis dan juga ringannya. Bahkan setelah kalian pasangkan dengan casing bawaannya pun, ini masih terasa ringan dan tipis banget guys. Desain layar lengkung di semua pinggirannya dan juga sisi yang flat ini membuat smartphone ini terasa elegan. Bagian belakang smartphone ini yang halus dan berbahan kaca ini sangatlah cakep. Lalu dengan dilengkapi 3 kamera belakang yang mirip banget dengan desain dari Samsung Galaxy seri S ya, membuat kesan premium dan flagship dari smartphone ini lebih menonjol lagi. Layar 6,7 inch AMOLED 120Hz yang memiliki 1 miliar warna ini bersertifikat HDR10+. Lalu juga memiliki resolusi FHD+. Layar ini juga memiliki bahan kaca Gorilla Glass Victus 2 yang terkenal sangat tangguh banget. Dan bahkan Oppo Indonesia sendiri ya memarketingkannya itu dengan memukulkan kaca ini ke paku guys. Dan itu tidak bisa retak dan juga tidak bisa pecah. Keren banget sih. Dan sampai banyak yang memiliki meme bahwa ya smartphone 9 jutaan tapi juga kuat banget buat mukulin paku gitu ya. Layar ini juga memiliki 1200 peak brightness. Tetapi setelah saya tes di bawah sinar matahari yang sangat terik, saya merasakan bahwa layar ini kurang terang guys. Entah kenapa saya merasakan bahwa seharusnya layar ini bisa lebih terang daripada angka yang diberikan itu. Ya, yang pasti tidak layak untuk digunakan di bawah sinar matahari. Layar ini juga memiliki splash touch optimization, dimana kalau misalnya terkena percikan air, kita itu masih bisa menggunakan layarnya dengan jari kita itu seperti normal ya. Dan beberapa smartphone lain yang flagship bahkan tidak memiliki fitur ini guys. Layar ini juga sangat enak banget untuk digunakan nonton Netflix maupun YouTube. Selain itu di Netflix sendiri ini sudah memiliki L1 Wi-Fi, dimana kalian berarti sudah bisa menonton Netflix secara Full HD. Suara yang dihasilkan melalui smartphone ini juga udah oke banget karena sudah memiliki stereo speaker. Smartphone ini juga sudah memiliki IP65 rating yang tahan air dan juga debu. Selain itu katanya sih menurut marketing dari Oppo ini juga boleh banget untuk jatuh dari ketinggian tertentu dan tahan banget ya. Jadi kaca bagian belakang dan depannya layar ini itu kuat banget sih katanya.
Sampai-sampai bagian pinggir-pinggirannya pun ini juga cukup kuat dan anti gores gitu ya. Meskipun begitu ya saya nggak berani sih guys untuk jatuhin ini untuk drop test. Karena ya ini smartphone-nya ini saya dipinjemin oleh teman saya. Jadi ya kalau rusak tiba-tiba ya saya nggak mau untuk beresiko tentang hal itu. Dapur performa dari Oppo Reno 12 Pro 5G ini dilengkapi dengan 12 GB RAM LPDDR4X yang mengalami penurunan dari seri sebelumnya. Karena seri sebelumnya itu Oppo Reno 11 Pro 5G itu dilengkapi dengan LPDDR5X guys. Dan juga untuk storage-nya sendiri kali ini dilengkapi oleh 512 GB storage yang memiliki tipe UFS 3.1 yang tergolong udah oke banget lah. Chipset dari Oppo Reno 12 Pro 5G ini adalah MediaTek Dimensity 7300 Energy yang bagian energinya itu ternyata bukanlah gimmick ya guys. Karena kalau saya bisa milih satu hal yang bisa saya puji dari smartphone ini adalah ketahanan baterainya. Iya, ketahanan baterainya ini itu bener-bener nggak masuk akal guys. Saya udah pakai untuk nonton YouTube berjam-jam, Netflix berjam-jam, lalu nyobain main game Honkai Star Rail, Genshin Impact, Mobile Legends, lalu juga saya udah rekam video, foto-foto, saya juga udah testing banyak hal untuk direkam di video saya. Dan banyak hal lainnya yang udah saya lakukan dengan smartphone ini selama 3 hari setelah full charge. Ternyata smartphone ini masih memiliki 20% lebih di baterainya guys. Dan ini menurut saya agak mind blowing ya. Karena biasanya smartphone kalau saya tes itu berhari-hari, biasanya 1 hari lebih itu ya, itu udah koit dan udah saya harus cas lagi. Tapi di Oppo Reno 12 Pro 5G ini ternyata kuat banget guys. Dan ya buat kalian yang nggak main game berat selama berjam-jam, mainnya game casual, menurut saya menghabiskan baterai di smartphone ini dalam waktu kurang dari 2 hari itu bakalan susah banget deh. Meskipun begitu, MediaTek Dimensity 7300 ini memiliki kelemahan yaitu pada performanya. Iya, Antutunya ini cuma 690 ribuan yang menurut saya ini agak kurang banget sih di harga 9 juta. Kalau kita lihat ya dengan harga 9 juta seharusnya mereka bisa memberikan chipset yang memiliki tenaga Antutu sebesar 1 jutaan. Karena ya harga 4-6 juta aja udah memiliki Antutu skor 1 juta lebih gitu ya sekarang ini. Dan baru kali ini juga saya mereview sebuah smartphone yang memiliki chipset lebih jelek daripada pendahulunya yaitu Oppo Reno 11 Pro 5G. Karena Oppo Reno 11 Pro 5G itu sebetulnya sudah menggunakan MediaTek Dimensity 8200 ya guys, yang Antutunya itu sekitar 920.000. Iya, hampir 300.000 lebih tinggi daripada Oppo Reno 12 Pro 5G ini guys. Saya juga nggak ngerti kenapa Oppo berani mendegradasikan chipsetnya ini di seri terbarunya ini. Sebelum masuk ke pengalaman gaming saya juga harus bahas tentang baterainya. Baterainya ini memiliki 5000 mAh dan juga memiliki fast charging 80 watt supervolt yang dalam waktu 46 menit saja bisa mencapai 100% dari 0%. Dimana menurut saya berarti efisiensi dari chipset ini sendiri pun sudah oke banget. Karena dengan 5000 mAh aja bisa tahan 2-3 hari penggunaan di smartphone ini. Selain itu kalau udah habis pun itu nggak sampai 1 jam ternyata juga udah bisa penuh. Jadi bener-bener bagus banget untuk penggunaan baterai yang ada di smartphone ini guys. Oke, baterai dari Oppo Reno 12 Pro 5G ini benar-benar fenomenal banget guys. Kenapa kok fenomenal? Ya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini screen on time selama 24 jam, ini 2 jam 17 menit. Dan di sini kalau kalian lihat ya, ini use since last charge to 100%. Dimana ini udah 3 hari, 6 jam, 8 menit sejak saya terakhir ngecas sampai 100%.
Dan sekarang kalian bisa lihat di sini masih sisa 25% guys. Gila banget nggak sih? Padahal saya udah main game di sini, nyoba-nyobain untuk fotonya, rekam video, lalu juga tadi saya sudah banyak syuting tentang hal ini, lalu juga nonton YouTube, nonton Netflix, main Honkai Star Rail, main Genshin Impact untuk tes di video saya. Lalu banyak lagi ya untuk syuting seperti Color OS ini bisa ngapain aja, itu saya lakukan juga. Tapi ya ini 3 hari 6 jam 8 menit loh. Dan masih sisa 25%, ini nggak masuk akal. Dan saya nggak nyalakan power saving mode-nya, ini nggak nyalakan. Dan pada saat saya nyobain untuk main game itu, saya nyalain yang ini guys, untuk high performance mode-nya. Jadi saya nggak habis pikir sih, kok bisa gitu ya ada sebuah smartphone yang bener-bener awet banget baterainya. Ya cuman di Oppo Reno 12 Pro 5G ini selama saya review itu nggak ada smartphone yang seawet ini guys. Jadi energi yang ada di MediaTek Dimensity 7300 Energy itu bukan gimmick dan beneran. Ini nyata banget guys. Gila sih. Menurut saya ini adalah fitur andalan, fitur paling gokilnya dari Oppo Reno 12 Pro 5G. Pengalaman gaming dari Oppo Reno 12 Pro 5G ini bisa saya katakan adalah kelemahan paling utama dari smartphone ini. Buat kalian kaum mendang-mending seperti saya atau viewer saya ya, yang suka banget dengan smartphone performa tapi dengan harga budget, ini udah jelas bukan smartphone idaman kalian. Karena dengan harga 9 juta pun kalian hanya mendapatkan AnTuTu Score sebesar 690 ribuan. Dimana kalau kalian breakdown lagi, kalau kalian bandingkan dengan MediaTek Dimensity 7200 yang serinya itu lebih rendah ya seharusnya. Malahan GPU-nya itu kalah masihan guys, karena 7200 itu memiliki skor GPU AnTuTu-nya adalah 180 ribuan. Dimana ya 40.000 masih lebih tinggi daripada ini. Pantesan saya rasakan ya pada saat menggunakan Redmi Note 13 Pro plus 5G yang menggunakan MediaTek Dimensity 7200 Ultra, itu pada saat saya main game itu masih terasa lancar. Bahkan Honkai Star Rail 60 fps pun masih bisa mencapai 60 fps ya. Dan itu saya nggak merasakan adanya nge-lag dan bener-bener smooth gitu menurut saya. Tapi di Oppo Reno 12 Pro 5G ini saya merasakan nggak enak banget untuk main game Honkai Star Rail. Dan ya saya bener-bener kayak tiap kali bermain selalu berpikir, wah ini HP 9 juta tapi kok kemampuan gamingnya jelek banget gitu. Malahan kalah dengan yang HP 4 jutaan. Wah gimana gitu, kayak sakit hati gitu saya pada saat bermain game Honkai Star Rail di smartphone ini guys. Untung saya bukan yang beli ya, saya cuma dipinjemin. Tapi buat kaum mendang-mending seperti kalian, kayaknya kalian bakalan ngomel kalau kalian beli 9 juta tapi nggak bisa main game semulus yang kalian mau deh. Sudah sejak awal, bahkan dari boxnya sendiri ya, Oppo itu udah ngomong bahwa Oppo Reno 12 Pro 5G ini merupakan Oppo AI phone. Jadi mereka itu jualannya AI dan juga kecanggihan dari portrait expert kamera mereka. Memang sih hasil foto dan juga kamera dari Oppo Reno 12 Pro 5G ini benar-benar bagus banget. Meskipun begitu, untuk urusan videonya menurut saya ada beberapa area yang agak kurang juga. Dengan kamera utama beserta telefoto 50 megapiksel di bagian belakang dan juga 8 megapiksel ultra wide di bagian belakang, menurut saya Oppo Reno 15 Pro 5G ini sangat bagus banget dan juga tajam untuk dipakai mengambil foto ya guys. Selain itu dengan selfie kamera yang 50 megapiksel juga dilengkapi dengan autofocus, hasil dari selfie kamera Oppo Reno 15 Pro 5G ini memang sudah bagus banget. Jadi kalian kalau mau ngevlog, mau tiktokan, mau konten apapun, ini bener-bener bagus sih menurut saya. Dan karena ini adalah AI phone, tentunya segala hasil fotonya ini ada processing yang dilakukan setelah mengambil foto tersebut. Dan saya kerasa banget ya guys, karena setelah saya ambil foto itu biasanya saya langsung lihat hasilnya, dan entah
kenapa beberapa detik kemudian itu hasil fotonya bisa berubah. Yang pasti berubahnya itu warnanya selalu lebih bagus daripada hasil yang diambil pertama kali, guys. Dan ya ini merupakan hal yang baik ya, karena hasilnya itu bertambah bagus, bukan bertambah jelek. Tapi ya kalian harus tahu hasil dari kameranya ini ternyata masih diproses ulang oleh smartphone ini, dan kalian bisa lihat lah nanti. Dan juga menurut saya hasil kamera dari Oppo Reno 12 Pro 5G ini memang benar-benar bagus banget dalam hal bokehnya. Bokehnya itu saya suka banget, dan juga saya suka dengan live fotonya. Karena tidak semua smartphone itu, apalagi mid-range juga ya, yang memiliki live foto seperti di iOS, guys. Selain itu ada satu keluhan yang ingin saya sampaikan, yaitu beberapa hasil rekaman videonya ini tidak semuanya baik ya. Jadi ada beberapa skenario yang hasil videonya itu bagus, tapi ada beberapa skenario juga yang hasil videonya itu tidak sebagus yang kita inginkan ya. Tapi ya wajar lah ya, menurut saya udah bagus di foto, dan di beberapa skenario aja udah oke banget sih untuk smartphone ini. Lalu ini adalah beberapa hasil foto kamera dan juga rekaman video dari Oppo Reno 12 Pro 5G. Kalian bisa lihat sendiri dan tentukan sendiri menurut kalian apakah bagus atau tidak. Ini nyobain hasil kamera ya dari Oppo Reno 12 Pro 5G. Kira-kira gimana nih? Apakah bagus atau enggak? Nah, ini bisa 4K 30 fps. Kalau 60 fps cuma 1080p doang. Sambil jalan kira-kira gimana? Untuk kamera belakang juga bisa zoom in zoom out gini. Iya, jadi aman banget untuk zoom in zoom out ya.
Ini adalah contoh hasil kamera tanpa ultra steady ya, 1080p 30 fps. Kalau jalan malam seperti ini guys, menurut kalian gimana ini? Ini adalah hasil rekaman kalau misalnya ultra steady-nya saya nyalakan, dan ya ini tiba-tiba kalau ultra steady sih langsung 60 fps ya guys, secara otomatis. Nah menurut kalian gimana ini? Bagus atau tidak? Ini adalah rekaman selfie dari Oppo Reno 12 Pro 5G guys, dan ya kalian bisa lihat ini getarannya gimana, suaranya gimana, dan bisa 4K tapi 30 fps. Kalau misalnya yang 1080 60 fps guys. Ya kalian bisa nilai sendiri ya kira-kira gimana. Ini untuk rekaman ternyata apakah bisa bisa di zoom ya? Ya bisa di zoom in, zoom out. Jadi ya kalau ngerekam bisa zoom in, zoom out sih guys. Ini adalah hasil rekaman selfie ya, kalau misalnya malam hari, kira-kira gimana guys? Bagus atau tidak? Hasil rekaman kalau misalnya ultra steady-nya saya nyalakan di selfie. Nah kira-kira gimana guys, apakah bagus atau tidak? Apakah lebih stabil atau enggak? Menurut kalian gimana? Saya benar-benar suka dengan fitur-fitur yang ada pada ColorOS 14 ini. Meskipun begitu, ada satu hal yang tidak ada pada ColorOS 14 ini, yaitu adalah lock screen customization-nya. Iya sih, sejak Apple ya memperkenalkan ada lock screen customization di Samsung dan juga HyperOS itu juga udah dikenalkan guys. Dan saya merasa sayang gitu untuk ColorOS yang ada di Oppo ini kok tidak ada. Padahal untuk ganti-ganti wallpapernya saya bener-bener suka banget guys, karena terkesan premium banget, terutama di home screen dan di lock screen-nya ini dari settingannya. Tapi untuk ganti lock screen-nya secara langsung dari depan, ini Oppo Reno 12 Pro 5G ini belum bisa melakukannya ya guys. Ya sayang banget gitu loh, harusnya sih bisa. Nah untuk kelebihan dari ColorOS 14 ini pada Oppo Reno 12 Pro 5G, kalian bisa langsung lihat di link di atas yang udah saya sertakan ya guys. Di sana pembahasan saya udah cukup lengkap. Dan lalu saya juga suka dengan fitur-fitur AI yang ada di Oppo Reno 12 Pro 5G ini. Dan buat kalian yang penasaran fitur-fitur AI apa, kalian juga bisa lihat langsung di link yang sudah saya siapkan di atas ini. Ini pembahasannya juga lebih lengkap lagi. Salah satu fitur dari ColorOS 14 yang saya suka banget adalah Global Search. Karena Global Search ini di HyperOS nggak ada guys. Dan saya sering pakai di iPhone saya. Karena ya Global Search ini sudah dari dulu ada di iOS. Sedangkan di ColorOS ternyata ada, dan cara menggunakannya pun sama, yaitu swipe dari agak atas ke tengah ya guys. Lalu dia akan muncul Global Search itu, dan kita bisa ngetik search untuk apa aja yang ada di smartphone. Menurut saya itu fitur yang sangat berguna banget dan sering saya pakai sehari-harinya. Kelengkapan paket penjualan dari Oppo Reno 12 Pro 5G ini juga cukup menawan ya guys, karena dia memberikan kabel charger, kepala charger 80 watt Super VOOC, dan juga dia memberikan casing guys, dimana casing ini nggak semua smartphone flagship itu bisa dapat ya. Dan ya kenapa saya bahas flagship, karena harganya lagi-lagi adalah 9 juta guys. Biasanya smartphone 9 juta itu nggak bakal ngasih kalian casing dan juga kepala charger ya. Ya ala-ala iPhone gitu loh, nggak mungkin kan mahal-mahal masih ngasih casing dan juga kepala charger. Jadi ya good job Oppo sudah mempertahankan casing dan juga kepala chargernya ini.
Nah, satu hal yang saya sukai dari Oppo Reno 12 Pro 5G ini adalah fitur dual SIM card-nya. Ya, fitur dual SIM card-nya ini juga bisa menggunakan micro SD. Jadi kalian bisa memilih ya, mau menggunakan dual SIM card atau satu SIM card beserta micro SD. Dimana ya, kalau kalian merasa bahwa storage 512 GB ini masih kurang, kalian masih bisa menambahkan storage lagi dengan menggunakan micro SD. Ini juga sangat jarang banget di smartphone flagship guys. Dengan semua kemampuan AI, OS yang menawan, desain yang super cakep, layar yang indah, berat yang ringan dan juga tipis, ketahanan baterai yang tahan lama dan juga bodi yang kuat, kamera yang sangat luar biasa baik kamera depan dan belakangnya, smartphone ini hanya memiliki satu kelemahan yang sangat utama banget, yaitu dari segi performanya. Jadi buat kalian yang nyari smartphone dengan harga 9 juta tapi berharap performa yang tinggi banget juga, smartphone ini bukan menjadi jawaban kalian. Apalagi kalian yang pingin beli smartphone untuk tujuan gaming. Karena ya menurut saya smartphone ini tidak cocok untuk bermain game-game yang berat guys. Mungkin kalau sekedar main game MLBB atau ya game-game yang ringan, smartphone ini masih bisa. Tapi kalau kalian cari dengan harga 9 juta, berharap bermain game-game seperti Genshin Impact rata kanan, Honkai Star Rail rata kanan, Wuthering Waves rata kanan, itu udah mimpi yang tinggi banget guys. Karena kalian tidak akan bisa mendapatkannya di smartphone Oppo Reno 12 Pro 5G ini. Harga 9 juta yang diberikan oleh Oppo ini membuat para kaum mendang-mending yang suka dengan harga 5-6 jutaan tapi memiliki chipset yang tinggi bakalan mundur sih dan tidak akan mau membelinya. Bahkan menurut saya ya guys, kalau udah punya uang 9 juta mending saya tambah 10 juta untuk cari smartphone yang memiliki chipset flagship sih. Yaitu tapi kalau saya, karena saya kan juga termasuk yang mendang-mending guys. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak memikirkan bahwa smartphone itu dipakai untuk main game. Mungkin ya smartphone ini adalah jawabannya, karena dengan baterai yang sangat tahan lama ini bisa dipakai untuk sosmedan, chattingan, nonton YouTube, nonton Netflix dan lain-lain itu dalam waktu lama. Jadi kalian bener-bener nggak usah bingung dengan baterainya. Jadi buat kalian yang tidak mementingkan hal seperti performa, mungkin smartphone ini adalah jawabannya guys. Karena smartphone ini memiliki segalanya kecuali performanya. Oke, mungkin itu aja review dari Oppo Reno 12 Pro 5G kali ini. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan review kali ini. Komen jika kalian ingin tanya-tanya apa aja tentang Oppo Reno 12 Pro 5G ini. See you guys di video selanjutnya. Sayang sih. Harusnya kalau ini bisa pakai MediaTek Dimensity 8200 saja tetap mungkin masih bagus banget sih. Masih layak untuk dibeli dengan harga 9 juta. Tapi ya MediaTek Dimensity 7300 itu loh. Baterainya doang sih yang nggak masuk akal. Tapi buat main game, geleng-geleng saya.